Di masa fitnah kubra yang paling dahsyat luar biasa, itu anak ini, Al-Hasan, setelah tumbuh dewasa, ngajak anaknya dengan nama kakeknya Muhammad jalan-jalan. Perhatikan bagaimana cucu Nabi ini luar biasanya menerapkan kaidah-kaidah tadi. Kata kakeknya, bicara yang baik, kalau nggak mampu diam. Di masa fitnah kubra, banyak fitnah bertebaran, begitu sedang jalan-jalan berdua, tiba-tiba datang seseorang mencela habis Al-Hasan dengan cucunya, dengan anaknya. Habis celaan. Apakah Al-Hasan membalas? Beliau cuma begini aja, diam. Begitu selesai, orang itu pergi. Fantalaqa faqala ibnuhu, maka anaknya berkata kepada ayahandanya. Lihat kalimatnya. Ya abati lima lam tarud. Satu, ya abati. Dalam bahasa Arab itu panggilan ayah, termasuk ibu, itu ada 3 jenis, Pak Bu. Satu, abi, untuk ayah. Kedua, buya. Ketiga, abati. Untuk ibu, ummi, moya, dan amati. Ummi, umayya atau moya, dan amati. Abi dan ummi itu panggilan hormat. Jadi kalau kita ingin menghormati orang tua kita panggil abi atau ummi. Buya atau moya atau umayya itu panggilan sayang. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan sayang misalnya pada ayah, atau sekarang diperluas panggilan sayang pada seseorang walaupun bukan ayah kita. Karena aspek yang lain, karena ilmunya, karena akhlaknya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya. Ya, karena akhlaknya, ilmunya, dan keutamaannya yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau Anda ingin gabungkan dua hal ini, abi dan Buya digabungkan, maka berubah kalimatnya jadi abati namanya. Kalau ibu, amati. Abati. Dalam Quran, tidak pernah Anda temukan kalimat panggilan anak kepada orang tua kecuali menggunakan kata abati. Ya, maaf, Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihi wassalam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati, ya abati, ya abati. Buku Quran surah 37 itu, ayat 102 sampai dengan 107-nya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati, duhai ayahanda, karena hormat nanda dan sayang nanda kepada ayah. Ini isyarat dalam Quran, Anda ajarkan anak Anda dengan kemuliaan, maka dia akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, tapi tidak harus panggilan yang sama. Maksudnya cari panggilan-panggilan yang menghadirkan sayang dan hormat. Jangan sampai ada panggilan anak ke orang tua tuh kayak teman. Atau nggak terlihat unsur penghormatannya kayak di barat sekarang. Ya, panggil nama sebegitunya saja. Kata Quran tidak. Bedakan. Anda silahkan misalnya sebutkan dengan panggilan ayah, papa, mama, dengan cari panggilan hormat dan sayang. Jangan sampai Anda sematkan kepada anak mengajari panggilan seakan-akan kehormatan Anda runtuh di situ. Kalau panggil papa nanti jangan papa, friend. Oh. Begitu datang WhatsApp, men, luar biasa. Hello friend, nah itu hilang kehormatannya. Anda boleh panggil dengan nama-nama yang indah sesuai dengan bahasa kita. Coba hadirkan nama itu. Ya, unsur tadi hadirkan, sayang dan hormat. Walaupun tidak harus dengan nama yang sama, apalagi kalau belum paham. Ibu sekarang paham, oh panggilan indah dan sayang itu amati. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah, ibu nggak ikut sekarang. Begitu pulang ke rumah langsung dibuka pintu. Ya amati. Wah, kata ibu Anda, kamu ya, mama belum mati. Karena belum paham. Ya abati lima lam tarud. Kata anaknya Al-Hasan, Pak, demi hormat nanda pada papa dan sayang nanda pengen tahu kenapa papa nggak balas. Kenapa papa nggak balas? Kok papa tuh diam, tenang aja kayak nggak ada apa-apa. Padahal kan kita barusan dihina, dicela, dimaki. Papa kenapa diam saja? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Nah, papa itu nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi mau nyari kosakata ke dalam jiwa untuk sekedar mengatakan saya tidak seperti yang Anda duga. Atau misalnya Anda tidak lebih baik daripada apa yang Anda sangkakan kepada saya. Itu nyari kalimat itu pun nggak ketemu. Takutnya itu jadi celaan juga. Anda bayangkan tuh. Maka hidup orang seperti itu diberi ketenangan oleh Allah. Seakan-akan nggak ada gangguan. Dia orang mau menghina satu buku pun, dia kayaknya nggak ada satu huruf pun nggak ditemukan untuk balas. Makanya ketika tidak menemukan balasan, dia tidak gelisah mencarinya. Nyari gitu. Kan ada orang baru dihina satu huruf, dia balas satu buku. Ya. Itu orang capek. Ya. Tapi ada orang-orang yang dibuka oleh Allah, dilapangkan hatinya. Jadi begitu masuk pun, tenang aja, masuk biasa. Kayak nggak ada pengaruh. Siapakah orang itu? Ini, orang yang berlatih menata lisannya selalu dalam kebaikan dan mengabaikan setiap yang buruk yang tidak Allah perkenankan. Maka orang itu akan dijaga ketenangan. Dan sifat orang ini, ketika diluaskan hatinya, maka hal yang Allah berikan kepadanya pertama kali adalah apa teman-teman sekalian? Allah akan tutup semua persoalan dengan orang-orang yang menyoalnya.
Itu rumusnya ada di Quran, surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul. Ada orang-orang yang ketika dicela tahan amarah, langsung maafkan. Perhatikan orang-orang ini. Jadi ketika Anda misalnya disoal oleh orang lain, Anda dicela, Anda dihina, kemudian Anda maafkan orang itu, Anda lepaskan itu, maka apa yang terjadi? Kata Allah, urusan Anda dengan orang itu akan diputus. Maksud diputus itu, Anda nggak usah mikirin dia lagi. Dia Anda nggak akan kepikiran. Jadi kalau ada orang mencela Anda yang tidak merugikan Anda secara materi, ya mencela fisik, mencela ini, mencela itu dengan tujuan menjatuhkan Anda misal, atau menghinakan Anda nggak balas, Anda maafkan aja. Saya maafkan sudah. Maka urusan Anda dengan orang itu akan langsung oleh Allah disekat, ditutup. Di Anda tuh nggak akan kepikiran dia lagi, nggak gelisah dengan dia lagi, tenang aja, nyaman. Tapi apakah kemudian dosa dia selesai? Tidak. Sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka dia akan terus dibuat gelisah untuk menyoal Anda. Dan tanpa sadar dia sedang mengumpulkan dosa sampai dengan kiamat. Jadi memaafkan itu tidak ada ruginya. Justru mengumpulkan pahala. Dan memutus sengketa Anda dengan orang itu. Jadi begitu Anda maafkan, Anda nggak akan gelisah, nggak akan kepikiran dia lagi. Ditutup oleh Allah, sudah lapang hatinya. Begitu lapang, dia nggak dipikirin. Tapi dia masih akan mikirin Anda terus. Dan dibuat gelisah untuk Anda. Bikin lagi status, nyoal Anda lagi, ini lagi, itu lagi. Dia dibikin gelisah, tiap malam mikirin. Sampai siang datang dia mikirin. Dan dia nggak sadar, ketika dia menyoal Anda terus, dia sedang mentransfer pahala kepada Anda, dan dosa Anda diambil oleh dia. Jelas? Nah, ini diantaranya. Terakhir, kalau hidupnya ingin tenang, jangan pernah melangkah ke tempat maksiat. Tuh. Sudah. Jangan pernah melangkah ke tempat maksiat atau bersikap sombong dalam kehidupan. Maka Allah akan jamin hidup Anda akan tenang. Jadi satu, jangan memandang yang keliru. Kedua, jangan bicara yang salah. Yang ketiga, jangan melangkah ke tempat maksiat atau berlaku sombong dalam hidup. Anda lakukan semua tiga hal ini sederhana, maka Allah akan jaga ketenangan hidup Anda sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Terakhir. Ini saya lambatkan karena ini yang paling banyak diharapkan. Saya hapus dulu ini. Sudah? Nanti kalau Anda sudah latihan begini, yang tadi dipakai latihan, ini nggak mudah nih latihan yang tadi nih. Ya. Jangan dikira mudah, ustadz pun banyak yang gagal di sini. Sekarang perhatikan bagaimana satu ustadz dengan yang lain saling mencela. Jadi kalau ustadznya sudah saling mencela, bagaimana jamaahnya? Ini agak aneh juga ini. Katanya ustadz, katanya belajar, tapi kenapa sibuk dengan saling mencela? Ya, saling menahdir, saling menghina satu dengan yang lainnya. Apa yang mau diambil? Jadi kalau ustadznya sudah mencela, bagaimana muridnya? Ya. Ini hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kurang baik. Kalau ada yang demikian, kita doakan, jangan dibalas. Kita doakan. Dan saya pun sering katakan, kalau ada orang yang mencela saya, Anda jangan membalas. Ya, saya aja nggak balas, kenapa Anda mesti balas? Ya. Dua, kita masuk ke materi. Agak cepat ya. Ini bagian terakhir, kita hanya punya waktu kurang lebih 10-15 menit. Ya. Bagaimana caranya? Kalau tadi ketenangan diberikan, tenang terus. Ya, bahkan ada masalah tenang, di soal orang tenang, dan yang paling hebat hasilnya, tadi yang Quran surah 25 ayat 63 itu. Kalau Anda jalan kemanapun, nanti ada prestasi yang sangat luar biasa gemilang. Puncaknya, jalan kemanapun ketika dilecehkan orang pun, Anda bisa membalas dengan cara yang terbaik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau berhasil latihannya, dia akan jalan dengan tawadhu, dan ketika disoal oleh orang, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang macam-macam, yang dia balas hanya membalas dengan keadaan yang lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia malah mendoakan. Marah tidak, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih senyuman, ada yang macam-macam. Anda biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman, kadang kegiatan nggak jelas. Tiba-tiba jalan ke masjid, mau ke pengajian. Di jalan, Anda namanya misalnya Kevin. Tiba-tiba dipanggil dengan panggilan baru. Soleh. Wih, lewat nih ahli surga. Jeng jeng jeng, gitu kan? Itu latihan. Tapi kalau Anda sudah tenang, oh rumusnya, saya sedang diberikan pahala oleh Allah.